Hai kids, hai parent, ketemu lagi dengan Kak Eri dan juga si cantik. Gracie! Waktunya Break time! bedtime. Yeay! Kakak, Iya, kakak, iya, tadi tuh kayak mm-mm, si Katy mm-mm. jatuh, Kak. Hah? Dari atap ke lantai, Kak. Hah? Tapi ya, Kak ya. Hah? Katy nggak apa-apa loh, Kak. Emang hebat banget, sakti banget itu kucing ya. Nyawanya ada 9. Apa, Kak? Nyawanya ada 9. Nyawa kucing ada 9. Banyak banget. Enggak sih, itu cuma mitos gitu ya. Kids di rumah dan juga Gracie, konon sih katanya nyawa kucing orang bilang ada 9 gitu ya. Itu sebetulnya berasal dari mitos, dari legenda Mesir kuno. Nah ceritanya ada seorang dewa namanya Dewa Atumra. Nah Dewa Atumra ini mirip dengan kucing ya, kira-kira bentuknya seperti kucing gitu. Nah Dewa Atumra ini melahirkan 8 dewa penting lainnya dalam peradaban kuno Mesir. Makanya Dewa Atumra ini dianggap memiliki 9 nyawa karena dibagi-bagikan kepada dewa tadi yang dia lahirkan itu. Tapi ini cuma mitos sih, Gracie dan juga kids yang ada di rumah. Tapi kakak, Hmm? kok kucing itu bisa ya melompat dari tempat tinggi, Hmm? pas mendarat jatuh ke bawah? Hmm? Nggak apa-apa, santuy gitu loh. Iya betul. Gracie dan juga kids yang ada di rumah, memang kucing ini adalah salah satu hewan yang punya kemampuan membuat tubuhnya itu baik-baik saja dalam keadaan apapun gitu ya. Misalkan dia melompat dari ketinggian, ya jatuh ke bawah gitu ya. Kadang bisa loh pada saat dia sedang jatuh itu posisinya sebetulnya dia itu terlentang gitu. Tapi pas jatuh tiba-tiba kakinya yang sudah ada di bawah. Jadi dia punya kemampuan untuk secepat itu. Makanya dia nggak apa-apa. Kadang kalau dia jatuh dari tempat ketinggian pun gitu. Wah, sakti bener ya tuh kucing. Wah, pantesan kak si Katy nggak apa-apa ya. Iya, jadi kucing itu dianggap punya 9 nyawa ya sebetulnya karena dia itu punya keseimbangan tubuh yang baik. Lalu dia juga punya refleks gitu ya. Lalu dia juga punya insting ketika dia menghadapi bahaya gitu. Dan dia cepat banget beradaptasi gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang kucing nih, Dek, dan juga kids yang ada di rumah, Kak Airi ada cerita nih yang berhubungan dengan kucing. Hmm, Mau dengar? ya, Gracie mau denger kak, mau denger dong. Oke, waktunya bercerita. Nah, satu hari tikus-tikus sedang berdiskusi, gitu ya. Berdiskusi membuat sebuah rencana besar. Gracie tahu rencana mereka apa? Rencana supaya terbebas dari musuh mereka. Ayo tebak, Gracie tebak. Juga kids yang ada di rumah. Musuh terbesar tikus siapa? Kucing lah kak. Benar kucing. Nah, tikus-tikus ini berharap tidak ketemu dengan kucing. Kenapa? Karena setiap kali mereka ketemu, mereka itu selalu bertengkar dan tikus-tikus biasanya kalah gitu ya. Nah, tikus-tikus ini berharap untuk tidak ketemu dengan kucing. Permasalahannya adalah tikus-tikus ini tidak tahu kapan kucingnya itu datang. Nah, sehingga ketika mereka ketemu, tidak ada deh waktu untuk mereka berlari, melarikan diri. Nah, oleh sebab itu, tikus-tikus ini biasanya ketakutan. Dia selalu ketakutan setiap kali ketemu dengan kucing. Tahu enggak, Gracie? Bayangannya adalah setiap kali ketemu kucing adalah cakar kucing yang tajam itu. Mereka takut sekali. Sampai-sampai mereka enggak berani keluar sarang. Siang hari nggak berani, malam hari nggak berani. Nah, tikus-tikus ini, wah rapat, diskusi panjang lebar. Gimana caranya supaya mereka nggak ketemu dengan kucing. Tapi setelah mereka bicara panjang lebar, nggak ada satu ide yang dianggap oke. Lalu ada seekor tikus yang muda yang bangkit berdiri, lalu dia berkata demikian. Saya punya rencana bagaimana supaya kita ini bisa
menghindar ketika bertemu dengan si kucing. Rencananya sih sederhana, tapi saya jamin rencana ini pasti berhasil. Tikus muda ini bilang demikian. Lalu tikus-tikus yang lain tanya, apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa ketika ketemu dengan kucing kita bisa melarikan diri? Lalu tikus yang muda ini bilang, gini aja, bagaimana kalau kita kalungkan sebuah lonceng pada leher kucing. Sehingga ketika mendengar suara lonceng ini, kita tahu bahwa ada kucing, bahwa dia datang, sehingga kita bisa berlari. Wah, semua tikus-tikus yang ikut rapat itu senang banget. Wah, mereka terkejut. Ini adalah ide yang, wih, mantap. Wah, mereka tidak pernah mikirin ada ide seperti itu. Nah, karena apa? Ini setidaknya akan menolong mereka kalau berhasil. Mereka nggak lagi ketemu dengan si kucing yang menakutkan. Nah, saat mereka gembira dengan ide daripada tikus muda ini, tiba-tiba seekor tikus tua bertanya, sebentar, aku mau tanya nih ya, mau tanya itu ya. Siapa yang mau ngalungkan lonceng di leher kucing? Wah, si tikus-tikus kemudian mereka berdiam. Wah, kemudian ditanya, ayo siapa yang mau? Gak ada yang mau. Nah, jadi mereka semuanya terdiam. Mereka gak ada yang bersedia. Mereka gak ada yang berani. Jadi begitu ceritanya, Gracie. Jadi mereka punya ide mengalungkan lonceng pada leher kucing supaya kalau dia datang ketahuan, tapi enggak ada yang berani untuk melakukannya. Begitu ceritanya Gracie sama kids yang ada di rumah. Jadi mereka akan tetap ketakutan. Ya kayak kalau ketemu sama kucing itu. Iya, benar Gracie dan juga benar kids yang ada di rumah. Dari cerita ini kita sih bisa belajar nih. Apa yang bisa kita pelajari? Bahwa ternyata berbicara dan melakukan itu adalah hal yang berbeda. Nah, kalau kita punya ide, kita harus pastikan nih bahwa ide itu adalah sesuatu yang bisa dikerjakan atau dilakukan. Terus, kalau kita melakukan sesuatu, pasti ada konsekuensi. Pasti ada akibat yang harus kita tanggung. Oleh sebab itu, harus kita pikirkan dengan serius gitu ya. Mari memberi lonceng pada tikus. Berani nggak ya? Kok pada tikus, pada kucing? Oh iya, salah. Oke, ulangi ya. Memberi lonceng pada kucing. Berani nggak ya?